Adi Cerita Tanda Pagar, Martial World, Chapter 10. Wanita surgawi berkumpul di Tanah Suci. Meskipun Lin Ming menyatu dengan kenangan fragmen jiwa, dia tidak bisa menjelaskan kesulitan tulisan. Untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan untuk mengisi kekosongan, ia harus mempraktikkan koordinasi spiritual tubuh dan pikiran untuk sepenuhnya mengintegrasikan ingatan jiwa dalam tubuhnya. Bahan untuk prasasti sama dengan emas yang diperolehnya dengan susah payah. Dia tidak bisa membuang sedikit pun dari mereka. Pada saat ini, Lin Ming tidak berani menggunakan salah satu bahan berharganya, alih-alih ia mengumpulkan esensi sejati dalam tubuhnya untuk berlatih. Dia mengedarkan energi di tubuhnya, dan setiap kali itu tampaknya selaras dengan ingatan dari fragmen jiwa, dia mengukir perasaan itu ke dalam benaknya. Ini adalah proses yang sangat membosankan dan melelahkan secara spiritual, tetapi dalam pikiran Lin Ming dia bisa melihat puluhan ribu halaman membalik satu persatu, lagi dan lagi, ketika jiwa dan tubuhnya berangsur-angsur menyesuaikan diri dan gerakannya menjadi lebih halus. Kekuatan jiwa yang dibutuhkan terlalu banyak menuntut. Sesekali, Lin Ming akan beristirahat sebentar, dan dalam prosesnya ia akan membaca manual yang mirip tiruan yang mengejutkan itu, teknik prasasti, cara memulai di jalan menuju prasasti, dan ia akan merasa santai. Meskipun buku panduan itu tidak bisa menawarkan apapun yang tidak dia ketahui dari fragmen jiwa, buku itu membuatnya memiliki pemahaman yang lebih solid dan konkret tentang teknik ukiran-ukiran Sky Spill Continent. Di akhir tulisan lengkap hari latihan, Lin Ming menutup manual, teknik prasasti, cara memulai di jalan menuju prasasti. Dalam manual itu bukan deskripsi tunggal tentang apapun yang menyerupai Sky Womb Silek. Sky Womb Silek adalah prioritas utama untuk Lin Ming. Dia telah melihat banyak materi di pameran dagang, tetapi belum melihat ini, meskipun dia telah menemukan jejak informasi yang bagus. The Sky Fortune Kingdom memang memiliki Sky Wombs, tetapi mereka umumnya digunakan untuk membuat string sitar. Lin Ming tidak bisa benar-benar yakin bahwa kedua hal ini adalah satu dan sama. Karena perbedaan kualitas tanah dan budidaya, bahan yang diidentifikasi dalam Realm of the Gods mungkin tidak harus sama meskipun mereka memiliki nama yang sama. Sutra cacing langit di alam para dewa bisa benar-benar berbeda dari yang ada di benua langit tumpahan. Lin Ming diidentifikasi bukan dengan nama, tetapi dengan faktor-faktor lain seperti penampilan dan bau. Jika ini cocok maka kemungkinan besar hal yang sama. Tetapi dalam benak Lin Ming, ia hanya memiliki ingatan akan Realm of the Gods, Sky Womb Silek, dan karena ia belum melihat versi Sky Spill Continent, ia tidak dapat memastikan bahwa semuanya identik. Lin Ming berpikir dengan sangat hati-hati tentang di mana ia dapat menemukan Sky Womb Silek, dan akhirnya menyimpulkan bahwa ia mungkin dapat menemukan beberapa di 7 rumah bela diri yang mendalam. Mayoritas seniman bela diri dapat menggunakan pedang, kadang-kadang pedang, atau busur, dan sebagainya, tetapi sering kali ada yang menggunakan senjata yang sangat langka dan berharga. Misalnya, sitar. Nama 7 mendalam dari rumah bela diri secara alami berasal dari 7 lembah besar. Tapi nama Seven Valleys juga berasal dari faksi 7 orang, yang masing-masing menggunakan berbagai senjata. Salah satunya adalah perempuan, dan senjatanya adalah sitar. Oleh karena itu, sitar juga merupakan warisan pusaka dari 7 lembah besar, dan telah diturunkan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Karena itu, ini adalah departemen yang didirikan di 7 rumah bela diri yang mendalam. Tetapi kesulitan dari sitar terlalu banyak untuk dihitung. Bakat yang dibutuhkan sangat tinggi, tetapi pengguna juga harus memiliki temperamen yang tenang dan anggun. Karena persyaratan ini, departemen dari Seven Martial House mendalam ini selalu kesepian dibandingkan dengan departemen yang lebih populer. Sebagian besar, setidaknya 99% dari mereka yang datang untuk mempelajari sitar adalah wanita yang datang untuk mengembangkan karakter dan keterampilan instrumen mereka, dan tidak memiliki minat dalam pembunuhan berdarah atau minat dalam mempelajari ekstrim seni bela diri. Kurang dari P lebih besar dari Lin Ming segera berangkat. Tujuannya adalah aula kuliah umum Departemen Sitar tempat mereka memberi kuliah secara publik. Setiap tahun, Seven Mount House Martial yang didirikan di Sky Fortune Kingdom memilih talenta tingkat atas untuk memasuki Seven Valleys mendalam. Atas permintaan keluarga kerajaan, 7 rumah bela diri yang mendalam juga memberikan izin khusus kepada non-siswa untuk memasuki aula publik tempat mereka dapat menghadiri kuliah. Namun, untuk memasuki kuliah umum aula 1 membutuhkan kartu pas khusus. Kalau tidak, semua orang, ibu, ayah, dan anjing peliharaan mereka akan datang. Jadi ruang kuliah umum kedap air terhadap siapapun kecuali mereka yang memiliki izin. 7 rumah bela diri yang mendalam telah menetapkan aturan untuk masuk. Seseorang harus setidaknya tahap ketiga dari transformasi tubuh, bagian dari aristokrasi, atau seorang siswa dari rumah bela diri 7 mendalam atau rumah bela diri langit keberuntungan. Yang lain tidak memiliki hak istimewa untuk memasuki ruang kuliah umum. Ceramah-ceramah itu benar-benar populer dan sangat diminati, tetapi konten sebenarnya masih diperuntukkan bagi murid inti. Kartu pas yang saat ini dimiliki Lin Ming dipinjam dari Lin Xiaodong.
Keluarga Lin ternyata sangat besar, dan banyak junior dan senior yang mengolah jalur bela diri secara alami di rumah bela diri 7 mendalam. Dengan koneksi Lin Xiaodong, mendapatkan kartu pas tidak terlalu sulit. Saat Lin Ming pertama kali mengunjungi Lin Xiaodong, yang berteriak, "Saudara, saudaraku sendiri, saudaraku, apakah Anda akhirnya disembuhkan dari kebodohan Anda?" Lin Xiaodong benar-benar mengagumi kerja keras dan ketekunan saudara lelakinya terhadap prasasti. Dalam hatinya, dia selalu percaya bahwa kakaknya yang besar ini akan mencapai batas tertinggi dari seniman bela diri dan menjadi legenda, yang dikenal di seluruh negeri. Tetapi teknik ukiran-ukiran adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai hanya dengan keyakinan seseorang. Tidak peduli seberapa didorongnya Anda membutuhkan bakat bawaan. Jika benar-benar memungkinkan untuk menjadi master prasasti dengan melemparkan sekitar 800 tael emas untuk membeli beberapa bahan dan salinan manual yang benar-benar teduh ini, prasasti teknik, memulai di jalan menuju prasasti, maka master prasasti akan merangkak di sekitar seperti semut. Di mata Lin Xiaodong, bagi Lin Ming untuk mempelajari prasasti hanyalah mimpi pipa. Tidak hanya ia akan kehilangan semua uangnya dan menjadi seorang pengemis, tetapi ia juga akan membuang waktu yang berharga. Tapi Lin Xiaodong adalah saudara sejati bagi Lin Ming. Itu tidak mungkin untuk membujuknya, jadi Lin Xiaodong hanya bisa dengan tak berdaya meminjamkan Lin Ming kartu pas saat ia mempertimbangkan pilihannya. Dia memutuskan akan menemukan waktu yang menguntungkan dan membawa Lin Ming ke ruang medis dan temukan dokter terkenal. Apalagi yang bisa salah dengan Lin Ming tetapi otaknya telah kacau dan arwahnya terganggu. Kemudian, Lin Ming tiba di aula kuliah umum Departemen Sitar 7 Bela Diri yang mendalam. Itu adalah bangunan anggun yang tingginya 3 lantai. Area ceramahnya luas. Namun, Lin Ming yang menyedihkan dan terkadang tidak tahu apa-apa tidak tahu bahwa aula kuliah umum Departemen Sitar Rumah Bela Diri 7 mendalam setara dengan toilet wanita. Itu adalah tanah suci sejati di mana semua laki-laki secara tegas dilarang. Alasannya adalah karena siswa-siswa Departemen Sitar pada dasarnya semua wanita. Wanita-wanita ini yang ingin mempelajari Dao dari Sitar cenderung berasal dari keluarga aristokrat. Sepanjang hidup mereka secara bertahap dipengaruhi oleh melodi musik yang manis, dan dengan demikian penampilan mereka juga sangat tinggi. Mereka adalah salah satu spesimen wanita yang paling indah. Hasil dari ini adalah bahwa banyak hati tuan muda bangsawan aristokrat terganggu dan tergoda dengan pikiran cabul, dan bermimpi malam bahwa mereka akan merampas salah satu dari dua keindahan ini. Tuan-tuan muda ini mengandalkan status mereka untuk mendapatkan kartu pas dan dengan demikian dapat sering mengunjungi Sitar Departemen untuk memata-matai gadis-gadis dengan niat gelap dan kotor mereka. Mereka tidak datang untuk kuliah, melainkan memfokuskan mata mereka pada kurva siswa perempuan, terutama yang memiliki paha lezat dan peti bundar. Bahkan setelah ceramah selesai mereka akan mengikuti mereka berkeliling dan makan makanan dalam kedekatan mereka, dan mendesak mereka saat para wanita pergi berbelanja. Akhirnya keindahan dari Sitar Departemen mencapai batas kesabaran mereka. Mereka datang ke sini untuk mempelajari Dao Sitar, dan mereka perlu menjaga hati yang tenang dan pikiran yang damai, yang tidak mungkin dilakukan dengan semua anjing cabul yang memburu mereka. Perlahan-lahan Departemen Sitar mulai mencegah laki-laki masuk, khususnya para huligan jantan bermata juling, dan langsung mengusir mereka, tanpa belas kasihan dan tanpa belas kasihan. Lin Ming memasuki aula kuliah Departemen Zider, tetapi waktu kuliah belum dimulai, dan beberapa siswa perempuan diam-diam di dalam, bertukar bicara dan kecakapan satu sama lain. Di tengah, seorang gadis sedang memainkan lagu baru. Itu adalah nada yang gesit dan segar yang dipenuhi keanggunan saat nada mengalir keluar, itu adalah lagu yang menggoda yang bertahan di pikiran seseorang. Lin Ming mendekat untuk memandang sebentar. Tali pada sitar itu bukan Sky Wong Silk, seperti yang sudah diantisipasinya. Bagaimanapun, Sky Wong Silk adalah barang mahal dan langka. Senar juga sangat keras dan ulet. Seseorang yang budidayanya terlalu rendah dapat dengan mudah terluka mencoba bermain di Sky Wong Silk. Bunga muda dan rapuh dari sitar Departemen tidak akan memiliki cara untuk menggunakan string yang kuat. Gadis yang bermain sitar terlalu didedikasikan untuk kerajinannya untuk memperhatikan Lin Ming, tetapi dua siswa perempuan lainnya yang mendengarkan secara alami memperhatikan kehadiran seorang pria. Mereka mengerutkan alis mereka dan mengerutkan kening, tetapi tidak berbicara. Setiap periode waktu akan selalu ada beberapa pria dengan niat jahat melayang seperti lalat. Mereka akan menunggu giliran mereka dan sementara berpura-pura menjadi penggila semangat, mereka akan mendekat, hanya untuk melihat dada siswa perempuan. Laki-laki semacam ini membuat siswa perempuan merasa jijik. Siswa perempuan yang mempelajari Dao dari sitar cenderung berkulit tipis, dan tidak ingin kehilangan muka karena berdebat dengan binatang buas kotor tentang apakah barang-barang mereka dilirik. Begitu banyak penyimpangan seksual akan intens dan bahkan mungkin bisa merasakan dengan tangan atau kaki mereka. Tidak sampai sekelompok saudari bersatu di bawah bimbingan suster senior penatua bahwa semua orang cabul ditunjukkan pintu. Meski begitu, masih ada para bajingan dan bajingan yang benar-benar tak tahu malu dan berkulit tebal, yang bahkan setelah diusir,
akan datang merangkak kembali dengan alasan bahwa mereka adalah siswa sejati Dao Sitar, dan bahwa mereka ingin mempelajari ini, Dao of the Sitar, bersama dengan siswa perempuan lainnya, dan bahwa mereka tentu tidak memiliki pikiran kotor. Tapi mereka tanpa diragukan lagi, siswa yang tak tahu malu yang hanya menguasai Dao of Depravity. Karena hal ini, kakak perempuan senior juga menjadi sama kejamnya, dan pada hari kedua, dia berdiri dengan berani, tanda di atas pintu masuk yang bertuliskan, pria dan anjing, jangan masuk. Masalahnya menjadi semakin serius, dan akhirnya ditangani melalui intervensi anggota tingkat tinggi di dalam departemen. Oleh karena itu laki-laki dilarang dari ruang kuliah Departemen Sitar. Pengecualian adalah bahwa siswa laki-laki yang masuk masih bisa masuk, tetapi di bawah kondisi absolut bahwa kehadiran mereka ditentukan oleh siswa perempuan Sitar. Setiap pria yang memiliki sedikit niat jahat segera dikeluarkan dan semua hak istimewa selamanya dicabut. Dengan demikian, seiring waktu, sekarang aula kuliah Departemen Sitar tidak lagi melihat bayang-bayang manusia, kurang dari P lebih besar dari. Lin Ming secara alami tidak tahu sejarah kotor dari Sitar Departemen dan perangnya dengan semua orang mesum di mana-mana. Dia melihat sekeliling beberapa saat dan tidak menemukan instrumen tunggal yang menggunakan Sky Wong Silet, dan mulai berjalan menyusuri satu sisi aula ke koleksi buku, berharap mungkin ada sesuatu di sini yang berhubungan dengan apa yang dia cari untuk. Saat dia pergi, beberapa siswa selesai bermain, dan mereka melihat Lin Ming yang jauh yang berdiri di dekat rak buku. Mereka berkata dengan berbisik, orang ini sepertinya tidak mempelajari sitar. Mem, kurasa aku melihat bajingan bermata sipit itu melihat tangan Xiao Xian beberapa saat yang lalu. Anehnya dia tidak tampak setua itu. Dia terlihat berusia sekitar 15-16 tahun. Petik 2. Ini adalah kandang kita di sini. Laki-laki berusia 16 tahun harus sudah menikah. Seseorang di usiaku mungkin sudah menjadi seorang ibu. Gadis yang berbicara hanyalah seorang gadis berusia 17 tahun. Di Sky Fortune City, anak berusia 18 tahun umumnya akan menikah pada saat itu. Di pedesaan yang lebih pedesaan, mereka bahkan akan menikah 1 atau 2 tahun sebelumnya, jadi pria yang sudah menikah berusia 16 tahun tidak terlalu jarang. Apapun, itu tidak di bawah kendali kami. Penatua senior sister akan datang ke ceramah segera. Jika orang ini memiliki pikiran kotor, dia akan segera memintanya pergi. Petik 2. Lin Ming belum mendengar diskusi gadis-gadis muda ini, kalau tidak, dia akan terdiam. Dia memang melihat tangan Xiao Xian, tapi itu hanya karena dia mencoba memastikan materi dari string. Dia terus mencari informasi di Sky Wong Silet. Untungnya aula kuliah Departemen Sitar sangat besar, dan bahkan sisi yang satu ini memiliki area yang baik yang disisihkan untuk koleksi buku, yang masing-masing memiliki beragam pengetahuan dan sejarah musik. Lin Ming tentu saja tidak tertarik pada musik apapun, dia mencari dan akhirnya menemukan apa yang dia cari. Itu adalah manual bernama Sky Zider List. Sky Zider List adalah sebuah ensiklopedia tentang berbagai instrumen kuno, yang mencakup asal, pengguna, produsen, bahan, dan pengetahuan misterius lainnya, yang semuanya dijelaskan secara mendetail. Tentu saja dalam bahan langka ini juga termasuk Sky Wong Silet. Lin Ming sangat bersemangat, dan dia mulai membaca dengan penuh semangat. Sky Zider List memperkenalkan properti Skywork Silet dan metode pengumpulan. Satu-satunya kesalahan sejauh ini adalah bahwa tidak ada gambar yang tersedia dari Sky Wong Silet, tetapi Lin Ming dapat secara kasar menentukan bahwa ini adalah Sky Wong Silet yang dia cari. Lin Ming hanya polos dan dengan sungguh-sungguh membaca, dan sama sekali tidak menyadari bahwa jumlah siswa perempuan di ruang kuliah mulai bertambah. Mereka di sisi lain memperhatikannya sendiri di sudut. Dalam kelompok keindahan surgawi ini, kehadiran seorang pria lajang dalam pakaiannya yang kotor benar-benar sederhana seperti siang hari. Untungnya, Lin Ming tidak melihat sekeliling, karena semua perhatian hatinya terfokus pada buku itu. Meskipun para siswa perempuan berpikir itu palsu, mereka tidak memiliki bukti yang dapat mereka gunakan untuk mengusirnya. Awalnya, perkuliahan akan berjalan dengan lancar, tetapi di sana ada penatua legendaris Sitar Departemen Suster Senior, yang mempertahankan prasangka besar terhadap keseluruhan jenis lelaki. Di lingkungan sosial para empu muda aristokrat, nama kakak tetua itu bagaikan petir yang bergema di telinga mereka dan menyebabkan hati mereka memanas dengan kemarahan. Tanda di mana manusia atau anjing tidak boleh masuk, ditulis adalah penghinaan bagi mereka semua, dan menyebabkan mereka merasakan sakit kehilangan begitu banyak kesempatan dengan wanita-wanita dari barang-barang yang luar biasa. Mereka mengutuknya untuk tetap menjadi perawan tua selama sisa hidupnya. Sebenarnya, kakak perempuan senior lebih cantik di antara kecantikan. Usianya sekitar 20 tahun, dan memiliki wajah oval sempurna, bertubuh bangsawan, paha dan kaki panjang dan ramping yang naik ke langit. Sangat disayangkan bahwa tetua senior penatua tidak pernah menunjukkan minat pada laki-laki, dan mudah kesal dengan temperamen pendek. Setiap pria yang berani menatap kecantikannya yang agung akan dikirim tendangan cepat dan tegas antara kedua kaki mereka. Setelah kakak perempuan senior tiba,
Dia langsung menemukan Lin Ming, alis Willow miliknya langsung berkerut, dan dia meletakkan kecapi dan tiba di depannya. Dia mengetuk-ngetukkan jarinya 3 kali di mejanya dan bertanya, bagaimana kamu bisa masuk? Tanda pagar. Sampai jumpa di chapter berikutnya.